Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sejarah kebudayaan Islam kali ini, kita masih membahas ilmuwan muslim bidang ilmu agama masa dinasti Abbasiyah. Ilmu fikih. Fikih secara bahasa berarti faham. Dengan kata lain, pemahaman mendalam yang menghendaki pengerahan potensi akal. Menurut ulama usul fikih, pengertian fikih adalah mengetahui hukum Islam yang bersifat amali atau amalan melalui dalil-dalilnya yang terperinci. Adapun menurut ulama fikih, pengertian fikih sebagai sekumpulan hukum amaliyah yang disyariatkan dalam Islam. Pada masa Abbasiyah muncul ulama yang dikenal dengan sebutan mazahibul arba'ah atau 4 imam mazhab. Ahli fikih dapat dikelompokkan menjadi 2 golongan. Ahlu al-hadis yaitu golongan yang menyadarkan ijtihad kepada hadis dalam mengambil hukum atau istimbat al-hukum. Ahlu ar-ra'yi yaitu golongan yang menggunakan akal di dalam mengambil hukum. Di antara ulama ahli fikih atau fuqaha yang terkenal dengan 4 imam mazhab yaitu Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi. Nama lengkapnya Abu Hanifah Nu'man bin Sabit bin Juta bin Mahan At-Taimi, lahir di Kufah, Irak, tahun 80 sampai 148 Hijriah atau 699 sampai 767 Masehi. Ia pendiri mazhab Hanafi. Meskipun sebagai seorang anak saudagar kaya, kehidupannya sangat sederhana. Abu Hanifah merupakan seorang tabi'in atau generasi setelah sahabat Nabi. Ia disebut sebagai tokoh yang pertama kali menyusun kitab fikih berdasarkan kelompok-kelompok tertentu atau tematik, dimulai dari bab kesucian atau toharoh, salat, dan seterusnya. Imam Abu Hanifah diberi gelar Imam Ahlu Ra'yi karena ia lebih banyak memakai argumentasi akal dalam menentukan hukum. Dalam menetapkan hukum, Imam Hanafi menggunakan dalil-dalil berdasarkan Al-Quran, Sunnah Rasul, fatwa sahabat, qiyas atau menyamakan hukum, istihsan atau anggapan lebih baik, ijma atau kesepakatan para ulama, dan urf atau adat kebiasaan orang muslim dalam suatu masalah tertentu yang tidak ada ketentuannya dalam Al-Quran dan Sunnah. Juga belum ada prakteknya pada masa sahabat Nabi. Karya Imam Abu Hanifah adalah Fikih Akbar, Musnad Fikih Akbar, Al-Alim wa Al-Musta'an. Imam Malik. Nama lengkapnya Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amr bin Amr bin Haris al-Ashabi. Lahir di Madinah tahun 93 Hijriah. Ia pendiri mazhab Maliki yang menerima hadis dari 900 orang guru. Karyanya yang terkenal Kitab Al-Muwatta. Kitab ini disusunnya selama 40 tahun. Berisi 100.000 hadis yang diriwayatkan oleh lebih dari 1.000 orang, membahas tentang ilmu-ilmu agama dan hukum Islam, dan kitab Usul As-Shaghir. Mazhab Imam Maliki merujuk kepada 4 dasar hukum, yaitu Al-Quran, Sunnah, Rasul, Ijma, dan Qiyas. Imam Syafi'i. Nama lengkapnya Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, merupakan keturunan Quraisy dari Bani Muthalib. Nasabnya bertemu dengan Rasulullah dari garis keturunan Abdul Manaf. Lahir di Kuzah tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi. Saat usia 7 tahun ia telah menghafal Quran, dan pada usia 10 tahun hafal kitab Al-Muwatta. Pandangan dan pendapat yang diterima oleh segala lapisan. Ia diberi gelar Nasir As-Sunnah atau pembela sunnah atau hadis. Imam Syafi'i bergaul baik dengan rakyat maupun pemerintah. Ia banyak bertukar pikiran dengan ulama. Pergaulannya yang luas sangat membantu Imam Syafi'i dalam menyusun pandangannya. Pendapat-pendapatnya dikenal dengan qaul qadim atau pendapat yang terdahulu. Ketika pergi ke Mesir, Imam Syafi'i menyusun kembali pendapatnya yang baru dikenal dengan istilah qaul jadid atau pendapat yang baru. Sumber pemikirannya didasarkan kepada Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Wasiat pentingnya terutama bagi ulama, pendukung, dan pengikut mazhab Syafi'i ialah, apabila hadis itu sah, maka itulah mazhabku, dan buanglah perkataanku yang timbul dari ijtihadku. Karya Imam Syafi'i yang terkenal adalah Ar-Risalah, berisi tentang usul fikih. Kitab Al-Um berisi tentang pandangan fikihnya yang baru. Imam Hambali. Nama lengkapnya Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin As'ad al-Marwazi. Lahir di Baghdad
tahun 164 Hijriah. Mazhabnya disebut mazhab Hambali. Ia sudah hafal Al-Quran pada usia 15 tahun. Karya Imam Hambali yaitu Kitab Al-Musnad, berisi kurang lebih 28.000 hadis, Jami' As-Shaghir, Jami' Al-Kabir, Kitab Al-Illah, dan Al-Faraid. Demikian materi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.